Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairis Kalisa, saya dari 10 At-Tirmizi. Saya ingin menyampaikan biografi Bung Tomo, pahlawan Indonesia. Bung Tomo adalah pahlawan yang berasal dari kota Surabaya. Beliau memiliki jasa besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Beliau berhasil menjadi aratan dan membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan kemerdekaannya penjajah yang kita kenal dengan pertempuran tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Biodata Bung Tomo. Nama lengkap Suitomo, tempat lahir Surabaya atau Jawa Timur. Tanggal lahir tanggal 3 Oktober 1920. Istri Sumatri. Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. Wafat Surabaya tanggal 7 Oktober 1981. Dikenal sebagai pahlawan Indonesia. Anak laki-laki Erwin Maljadi atau anak angkat Bambang Suitomo. Situran Tomo, anak perempuan Sri Wahyuni, Endang Suitomo, Sri Budi Lestari. Sekian cerita singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Setiawan dari kelas 10 At-Tirmizi, ingin menceritakan biografi saya yang berjudul Muhammad Yamin. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yamin. Ia lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Kuala Lumpur. Nama ayahnya adalah Osman gelar Baginda Khatib. Nama ibunya adalah Siti Sa'adah. Ia meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Istrinya bernama Raden Ajeng Sundari Mertoat Majo. Kebangsaannya adalah Indonesia. Ia memiliki 2 anak yang bernama Ranghadian dan Sinayang Siamin. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang memengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang Muhammad Yamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Antonisa dari 10 At-Tirmizi ingin membacakan biografi tentang seorang pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja dari timur populer berkat kegigihan melawan Belanda pada masa penjajahan. Dia adalah Raja Goa ke-16 dan Sultan Goa ke-3 sejak kerajaan ini memeluk Islam. Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama Muhammad Bakir Malombasi Deang Matawang Karaeng Bantu Magabe. Dia adalah putra mahkota Sultan Malik As-Said atau Malikul Said dan wafat pada tanggal 12 Juni di Makassar. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk menguasai kerajaan Islam Goa. Dia juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk bersatu memerangi penjajahan. Kegigihan Sultan Hasanuddin ini membuatnya mendapatkan julukan De Jes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Julukan itu berasal dari Belanda. Sekian biografi dari Sultan Hasanuddin.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Jannah. Saya dari kelas 10 At-Tamizi yang akan menjelaskan biografi tentang Haji Agus Salim. Nama lengkap Haji Abdullah Ahmad Salim. Tanggal lahir 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Bukit Tinggi. Wafat pada tanggal 4 November 1954. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Umur 70 tahun, agama Islam, nama istri Zainatul Nahar, anak 8 orang, nama orang tua Muhammad Salim dan Siti Zainab. Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan negara Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Negara Indonesia pada nomor 657 tahun 1961. Agus Salim juga memiliki pekerjaan sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing dari Eropa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Dua bahasa asing dari Timur Tengah, yaitu bahasa Arab dan bahasa Turki. Agus Salim menempuh pendidikan sekolah dasar di Kota Gadang pada tahun 1898 sampai 1903 dan sekolah madrasah di Padang Panjang pada tahun 1903 sampai 1907. Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1907 sampai 1911. Agus Salim melakukan perjuangan melawan kolonial Belanda dan menyebarkan Islam di Indonesia dan mempelopori perjuangan kemerdekaan. Karya Agus Salim adalah Al-Iman atau Surat Kabar dan buku yang berjudul Islam dan Kebangsaan. Agus Salim juga mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan negara Indonesia pada tahun 1961 dan Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1961. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwaini, saya dari kelas 10 At-Tarmizi. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi pahlawan Jenderal Sudirman. Nama lengkap Jenderal Sudirman ialah Jenderal Besar TNI atau Anumerta Raden Sudirman. Nama kecil Sudirman, nama lain bisa dipanggil Dirman, bisa dipanggil Raden Sudirman. Ia lahir di Desa Pudas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 24 Januari 1916. Ia wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Agamanya Islam, suku Jawa, bangsa Indonesia. Pekerjaannya guru dan tentara. Pangkat militer terakhir, Jenderal Besar TNI AD. Nama ayahnya Karsid Kartawiraji, ayah angkat Tejokro Sunaryo, ibu Siem, ibu angkat Tarsem. Istri Siti Alfiah. Anak Didi Sudjati, Didi Pudjati, Taufik Effendi, Titi Wahjuti Setyaringrum, Didi Praptiastuti, Muhammad Teguh Mebang Tejah Jadi, Ahmad Tidarwono. Ayahnya yang bernama Karsid Kartawiraji bekerja sebagai mandor pabrik gula, sedangkan ibunya yang bernama Siem berprofesi sebagai petani. Sudirman memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad Samingan. Karena kondisi keluarga yang sangat sederhana, Sudirman dan adiknya diadopsi oleh pamannya yang bernama Raden Tejokro Sunaryo, yang bekerja sebagai Sisten Wedana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan dasar di Hollandes Inlandes School dan kemudian melanjutkan ke taman siswa. Ia kemudian menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap. Pada masa penjajahan Jepang, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air dan menjadi Komandan Batalion Kroya Banyumas, Jawa Tengah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sudirman memimpin pasukan di Kroya dan kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Sudirman memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia memimpin pasukan TKR dan perang gelirnya melawan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudirman juga berperan dalam perundingan dengan Belanda dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Cukup sekian penjelasan tentang biografi pahlawan Jenderal Sudirman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Indra Aryansyah Sitepu dari kelas 10 At-Tarmizi ingin menceritakan tentang sebuah kisah pahlawan Kartini. Nama lengkap Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Nama lain R.A. Kartini. Lahir di Jawa atau Jepara, wafat di Jawa atau di Rambang. Agama Islam. Orang tua Raden Mas Adipati Aryo, ayah. Ibu R.A. Ibu M.A. Ngasiri. Suami Aryo Adipati Singgi. Anak Soe Silit. Kartini sebelum menikah ia bergelar R.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Lista dari kelas 10 At-Tarmizi ingin menceritakan tentang biografi Dewi Sartika. Nama lengkap Raden Dewi Sartika alias No alias, profesi pahlawan nasional, agama Islam, tempat lahir Bandung, tanggal lahir Kamis 4 Desember 1884, zodiak Sagittarius, warga negara Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional wanita. Salah satu jasa Dewi Sartika untuk Indonesia adalah ia merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Sama dengan Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika juga dikenal sebagai salah satu pejuang inspirasi wanita. Dewi Sartika lahir di Cicangkela, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Rangga Somangara, adalah seorang pejuang kemerdekaan terakhir. Sang ayah dihukum buang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal dunia di sana. Ibunya bernama Nyi Raden Ayu Rajaperma.
Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika ke sekolah Belanda pulau sepeninggalan ayahnya. Dewi Sartika dirawat oleh pamannya, kakak ibunya, yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, beliau mendapatkan didikan mengenai kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan barat diperolehnya dari berkat didikan seorang nyonya asisten residen bangsa Belanda. Sekian yang dapat saya ceritakan tentang Raden Dewi Sartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhafizah dari kelas 10 At-Tirmizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Soekarno-Hatta. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dengan nama Koesno Sosdihardjo. Nama itu kemudian diganti menjadi Soekarno karena sering sakit. Ayahnya yaitu Raden Soekami Sosdihardjo bekerja sebagai guru di Bali dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai berasal dari kalangan bangsawan di Bali. Soekarno memiliki saudara perempuan yang bernama Sukarmini. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Blitar dan Tulung Agung, Jawa Timur. Ia bersekolah di RT Inland School Mojokerto, kemudian melanjutkan pendidikan di Europes Lake School dan Hagersberger School di Mojokerto. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di ITB di Bandung dan lulus pada tahun 1926 dengan gelar insinyur. Soekarno mulai terjun ke dunia politik setelah lulus dari ITB, mendirikan Biro Insinyur dan kemudian Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI. Pada tahun 1927, partai ini bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Karena aktivitasnya, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Bancai, Bandung pada tahun 1929. Selama di penjara, ia menulis peladai yang fenomenal Indonesia menggugat. Setelah dibebaskan pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau yang disebut dengan Partindo dan terus memperjuangkan kemerdekaan. Ia ditangkap kembali oleh Belanda dan diasingkan ke Flores pada tahun 1933. Kemudian ke Bengkulu pada tahun 1938. Di Bengkulu ia bertemu dengan Muhammad Hatta dan Fatmawati. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan mengakhiri kekuasaan Belanda. Soekarno dan Hatta bekerja sama dengan Jepang untuk mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Ia kemudian diangkut sebagai Presiden Republik Indonesia oleh PPKI. Selama masa kepemimpinannya, Soekarno menghadapi berbagai tantangan, termasuk perang kemerdekaan melawan Belanda dan pemberontakan PKI pada tahun 1965 pada 1967. Soekarno mendatangi surat pernyataan persyaratan kekuasaan Kepala Letnan Jenderal Soeharto. Soekarno wafat pada 21 Juni tahun 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalaseem Sterika dari kelas 10 At-Tirmizi ingin menyampaikan biografi tentang Cut Nyak Ningudi. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1870 di Keretu atau Aceh Utara. Beliau wafat pada tanggal 24 Oktober 1910 di Alwe Kureang, Aceh Utara. Nama ayah Teuku dan Mawakiat, nama ibu Cukjah, nama suami Teuku Cik Tunun dan Pangnoroe. Cut Nyak Meuti adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Keretu, Aceh Utara. Ia dikenal karena keberaniannya memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda. Setelah kematian suami pertamanya, Teuku Cik Tunun, yang dihukum mati oleh Belanda, Cut Nyak Meuti melanjutkan perjuangan bersama suami keduanya.
Teuku Muhammad atau Mempengaruhi. Perjuangan Cut Nyak Meuti menggunakan strategi perang gerilya menyerang pos-pos Belanda di wilayah Aceh. Meskipun dalam keadaan sulit, ia tetap gigih memperjuangkan kemerdekaan rakyat Aceh. Pada 24 Oktober 1910, Cut Nyak Meuti gugur dalam pertempuran di Alue Kureang melawan pasukan Belanda. Sebagai penghormatan atas jasanya, Cut Nyak Meuti dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964 dan wajahnya diabadikan dalam pecahan uang kertas Rp1.000 dan semangatnya menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati wanita Indonesia. Baiklah, sekian dari biografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Cantika. Saya dari kelas 10 At-Tirmizi ingin menjelaskan tentang biografi Muhammad Hatta. Nama dia Muhammad Hatta. Nama istrinya Siti Ramiah Hatta dan dia mempunyai 3 orang anak yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Ayah dari Muhammad Hatta bernama Muhammad Jamil, ibunya Siti Salehah. Ia mempunyai 4 cucu, 1 Gustika Fardani Yusuf, 2 Sri Juwita Hanum Suasono, 3 Tan Sri Yusuf Zulfikar, dan yang terakhir, yang keempat, Muhammad Attar. Pendidikan dia ekonomi, pekerjaan dia politikus, dan jabatan sebelumnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Perdana Menteri Indonesia, dan Acting Minister of Defense of Indonesia. Kelahiran pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Wakil Presiden Indonesia yang ke-1 pada tahun 1945 sampai 1956 dan Perdana Menteri Indonesia yang ketiga pada tahun 1945 sampai 1948 sampai 1950. Muhammad Hatta akrab oleh teman seperjuangannya dengan sapaan Bung Hatta. Adalah seorang negarawan, konseptor dan ekonom yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, dia diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pertama dalam sejarah. Ia dikenal akan komitmennya terhadap sistem demokrasi dengan mengeluarkan Maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Sekian biografi Muhammad Hatta yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Amira. Saya dari kelas 10 At-Tirmizi. Saya akan menjelaskan biografi tentang Adam Malik. Nama lengkapnya adalah Adam Malik. Dia lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917. Nama ayahnya adalah Abdul Malik Batubara dan nama ibunya adalah Salamah Malik. Dia memiliki seorang istri yang bernama Nelly Adam Malik. Dia memiliki 5 anak. Ayah Adam Malik adalah seorang pedagang terkaya di Pematang Siantar. Adam Malik pernah memegang banyak posisi penting di awal kemerdekaan. Salah satunya menjadi Wakil Presiden dan Perdana Menteri. Sekian penjelasan biografi Adam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci dari kelas 10 At-Tirmizi ingin menceritakan biografi tentang Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Lahir 10 Februari 1875, Gedung Banteng.
Ayahnya Kiai Haji Asy'ari, ibunya Nyai Nafikoh, keturunan keluarga ulama dan tokoh masyarakat. Meninggal tanggal 25 Juli 1945, tempat Jombang, Jawa Timur. Usianya 70 tahun. Karya tulisnya Kitab Al-Tawassul Al-Wasilah, Kitab Al-Mawaddah Al-Quraniyah, Tafsir Al-Quran Al-Karim. Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, Jombang pada tanggal 10 April 1875. Ayahnya bernama Asy'ari dan ibunya bernama Nafikoh. Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri pemimpin pesantren Siwalan Panji, pada usia 20 tahun. Pada tahun 1925, Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pendiri Nadalatul Ulama atau NU, sebuah organisasi Islam yang bertujuan mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kemudian menjadi Rais Akbar NU pertama. Mungkin cukup sekian biografi yang dapat saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Nirmala dari kelas 10 Tarmizi. Saya ingin menyampaikan biografi Muhammad Syahab atau yang dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab dan beliau lahir pada tahun 1772 di Kecamatan Bonjol. Beliau meninggal pada tanggal 6 November 1864 di Kecamatan Pinelang. Beliau memiliki istri yang bernama Hajah Solehah dan mempunyai dua anak yang bernama Naali Sultan Caniago dan Sultan Saidi. Ayah beliau bernama Khatib Bayanuddin dan ibu bernama Hamatun. Kebangsaan Tuanku Imam Bonjol adalah Indonesia. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan pada tanggal 6 November 1864, makam pahlawan Tuanku Imam Bonjol, Lota Pinelang, Minahasa, Sulawesi Utara. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 tahun 1973. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang biografi Tuanku Imam Bonjol. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farhan Elga Adiansyah dari kelas 10 Tarmizi akan menceritakan biografi tentang Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani adalah seorang jenderal revolusi. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Tanggal lahir 21 Juni 1922. Anak Ahmad Yani, Amelia Ahmad Yani, dikenal dengan pahlawan revolusi. Jenderal Ahmad Yani adalah seorang jenderal Cakrabirawa atau jenderal revolusi yang dibunuh dan disaksikan oleh anaknya di depan kamarnya waktu jam 3 sampai jam 04 pagi. Jenderal Ahmad Yani ditembak mati, kemudian diseret ke lubang buaya. Lubang buaya bertempat di Jakarta Timur. Gerombolan yang terdiri atau disebut dengan Gerakan 30 SPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Jahari. Saya dari kelas 10 Tarmizi. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi pahlawan Tan Malaka. Nama Tan Malaka, tempat tanggal lahir 2 Februari 1894, Suluki, Sumatera Barat. Ia wafat pada tanggal 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur. Nama orang tua, ayah Tan Tokong Tinggi, ibu Raija Udin. Tan Malaka merupakan sosok yang memiliki sifat sosialis dan politis.
pada tahun 1921 dia pergi ke Samarang untuk mulai menerjuni dunia politis. Berbagai halangan dan rintangan yang dihadapi oleh Tan Malaka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seringnya konflik dalam Partai Komunis di Indonesia, sampai diduga kuat sebagai dalang penculikan Sultan Syahrir pada bulan Juni 1946. Tan Malaka terbunuh di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. Sebagian besar hidupnya di mana pengusiran dan pembuangan di luar Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional mulai ketetapan Presiden RI No. 53 tanggal 23 Maret 1963. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Natasha, kelas 10 At-Tirmizi. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Cut Nyak Dien. Nama Cut Nyak Dien, lahir pada tanggal 12 Mei 1848. Wafat pada tanggal 6 November 1908. Agama Islam. Nama ayah Teuku Nantasyautia. Nama ibu Putri Ulebelang Lampagar. Cut Nyak Dien mempunyai 2 suami, yaitu Teuku Ibrahim Lambagar dan Teuku Umar. Nama anak Cut Gambang. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Indonesia mempunyai pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Pahlawan perempuan itu bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang tokoh perempuan hebat yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak Dien lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyak Dien terus melakukan pertempuran perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Cukup sekian isi cerita saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Daya dari kelas 10 Tirmizi. Ingin menceritakan tentang biografi pahlawan Indonesia yang bernama Wage Rudolf Supratman. Ia lahir pada tanggal 9 Maret 1938 di Batavia. Wafat pada 17 Agustus 1938 di Surabaya. Makamnya ia di Tambak Sari. Pekerjaan dia adalah seorang guru dan komponis. Orang tuanya bernama Dujuemenoh Senen Sastroharjo dan ibunya bernama Siti Senen. Wage Rudolf Supratman ialah anak ke-7 dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Dujuemenoh Senen Sastroharjo dan ibunya bernama Siti Senen. Pada usianya yang ke-6 tahun, ia dimasukkan ke sekolah di Batavia, yaitu Budi Utomo. Belum sampai menamatkan sekolahnya, ibunya telah meninggal dunia. Disebutkan pula bahwa tidak ada satupun anaknya yang tidak beragama Islam. Saya Diki Hainandar dari 10 Tirmizi akan menceritakan biografi pahlawan yang bernama Letjen Supratman. Kelahiran 4 Agustus 1918. Orang tua Kromo Diharjo dan saudara Sakirman, kebangsaan Indonesia. Atau Jenderal PKI. Wafat 1 Oktober 1956 di Lubang Buaya. Ia memiliki anak yang bernama Indonesiawati dan Sugiono. Dia beragama Islam. Tempat kelahiran Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan biografi tentang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Kapitan Patimura atau sebutan dengan gelar
Thomas Matulesi. Kapitan Patimura ini merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Ia lahir pada tanggal 8 Juni 1883. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi. Kebangsaannya adalah Indonesia, agamanya Kristen. Diketahui bahwa Kapitan Patimura merupakan pahlawan yang berasal dari bangsawan dan berada dari Nusa, Ina atau Seram. Kapitan Patimura meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Kapitan adalah sebuah gelar kepangkatan yang digunakan oleh Belanda untuk menyebut pemimpin dalam satu militer ditingkatkan menjadi perwira. Kapitan Patimura lahir dari keturunan bangsawan Raja Sahulau yang merupakan kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres dari kelas 10 Atarmizi. Saya akan menjelaskan tentang biografi pahlawan yang bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau lahir di Singaparna, Jawa Barat pada tahun 1899 dengan profesi kepala pesantren agama Islam, istri almarhum Nya Enah Suekano, dan anak almarhum Mumu Najmul Muhaddin. Wafat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1944. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir di Singaparna, Tasikmalaya dengan nama Udaimi. Ia merupakan anak dari pasangan petani yang bernama Nawafi dan Ratma. Beliau menempuh pendidikan di sekolah rakyat, lalu melanjutkan pendidikannya di berbagai pesantren Jawa Barat. Setelah lulus dari pesantren, beliau pada tahun 1927 beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah dan mengubah namanya menjadi Zainal Mustafa. Ia menentang pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, lalu diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ilman Hakim. Saya ingin menyampaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu menceritakan biografi pahlawan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam. Dia juga lebih baik tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton, dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih untuk tinggal di Tinggalrejo. Cukup sekian tugas bahasa Indonesia saya ya. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.